host di sini dan alhamdulillah hari ini kita akan mendapat paparan mengenai greenhouse effect atau efek rumah kaca dengan presenter terhormat Ibu Wiwin Widiantini MPD asal SMA Negeri 1 Cikampek. Dan nanti yang akan menjadi moderator pada kesempatan ini adalah Bapak Safuri Anwar SPD asal SD Negeri Solokan 1. Alhamdulillah semua hadir. Bapak ke depan kita akan mendapatkan paparan dari yang nanti diberi oleh Bapak Safuri ya, dengan durasi 1 jam itu kita menerima paparan, kemudian kita tanya jawab dan kita pertemuan dengan akan disebarkan presensi yang nanti akan saya sebarkan bila pertemuan mau berakhir. Terima kasih kepada partisipan yang sudah gabung. Di sini ada 10 orang, tapi mungkin dikurangi 3 oleh kami ya. Atur acara sesi hari ini. Terima kasih Bapak Nurholis juga hadir dalam pertemuan ini sebagai instruktur kita. Untuk mengefektifkan waktu, maaf ya, ini saya absen dulu deh. Saya hadir ada Ibu Elin Sintawati, ada Bapak MS, ada instruktur kita Pak Holis, ada Bapak Rojak, ada Bapak Warno, dan ya kami sebagai penyelenggara pertemuan ini, pengatur sesi ini, ya saya Sari, kemudian presenter Imin dan moderator Bapak Safuri. Kita langsung saja ya mulai acaranya, maka kepada mohon langsung saja saya serahkan kepada Bapak Moderator untuk memandu selama kegiatan pemaparan oleh Ibu Wiwin. Saya langsung ambil alih saja, saya serahkan acara kepada Bapak Safuri. Mangga kepada Bapak Safuri, silakan segera dimulai. Ya, siap, Bu. Terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Safuri Anwar. Saya bertugas di SDN Solokan 1 dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator dalam materi greenhouse effect atau efek rumah kaca yang mana nanti akan disampaikan oleh Bu Wiwin Widiantini MPD dari Seman 1 Cikampek. Betul ya Bu Wiwin ya? Dari Seman 1 Cikampek ya. Efek rumah kaca, apa sih efek rumah kaca ya? Kalau dulu waktu kita kecil kayaknya kalau matahari di sinar matahari itu triknya sekitaran jam 10 atau jam 10 lewat lah. Tapi sekarang jam 8 itu terasa panas. Udah terasa panas banget ya. Kenapa sih hal itu terjadi? Nah, jadi panas matahari itu terjadi karena sinar matahari yang masuk ke bumi pantulkan oleh bumi tapi terperangkap di atmosfer bumi, tidak keluar dari atmosfer. Widiantini MPD. Mungkin itu pengantar dari saya ya selaku moderator. Selanjutnya
materi akan disampaikan oleh Ibu Wiwin. Saya panggil Ibu Wiwin aja nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, iya. Atau Boleh. bagaimana? Iya, iya boleh. Ya, ya selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Ibu Wiwin menyampaikan materi berkaitan dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur pada Ilahi Robi ya yang sore ini kita bisa melaksanakan apa yang kita persiapkan ya lumayan memang belum paham ya. Puji dan syukur pada Ilahi Robi dan salam dan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kegiatan ini ya. Kita panjang ini menyampaikan ya ada yang alumni ini Bapak Nur juga itu dari alumni satu Cikampek ya, bisa ketemu di sini. Saya di sini sebagai presenter untuk menyajikan materi ini dibantu dengan yaitu Bu Sari, Bapak Safuri, terima kasih ya. Akan memaparkan greenhouse effect atau efek. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Wiwin dari SMA 1 Cikampek dan kebetulan saya mengajarnya jadi agak nyambung lah dengan akan paparkan ini greenhouse effect atau efek rumah kaca. Tadi nggak ada. Nah, kalau dari ada kata rumah kaca gitu ya. Mungkin Bapak juga berpikiran kalau rumah kaca yang terbuat dari kaca gitu ya. Dan memang betul ya. Jadi rumah kaca suatu bangunan berupa atap dan dinding dari kaca gitu ya. Ini biasanya digunakan oleh para petani dari negara-negara yang mempunyai musim ya. Musim dingin misalnya. Di Indonesia juga rumah kaca ini untuk yang iklim. Ini digunakan tanaman, baik sayuran, buah-buahan, bahkan bunga juga. Ya, jadi itu pengertian dari rumah kaca ya. Jadi suatu rumah yang dindingnya pakai kaca. Nah, kalau siang hari, halo. Ya, terdengar Mas. Bisa kedengar ya Pak? Ya, bisa kedengar ya Pak. Nah, kita lanjut. Jadi ini rumah kaca ini kalau siang hari ada matahari ya. Masuk sinar matahari ke rumah kaca ini. Nah, maka di rumah kaca ini akan gitu ya. Nah, pada saat musim dingin gitu ya, atau di daerah pedinginan, malam hari terasa hangat gitu ya. Jadi pengertian rumah kacanya seperti itu ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect, hubungannya dengan bumi? Nah, ini kalau kita lihat Halo Pak. Bu. Ya. Bu, saya sengaja mute biar saya kasih tahu kalau misalnya suaranya enak ya. Soalnya ya. Ya Bu, siap.
Ya, kita lanjut selain jaringan nih Kak. Jadi kalau kita lihat, ya, kita lanjut Ibu Bapak. Ini ada bumi, kemudian ini matahari, di mana bumi ini dilindungi oleh suatu atmosfer, ya. Atmosfer ini mengandung gas-gas. Salah satunya adalah CO2, ada SO2, ada NO, N2O, banyak gas di sini ya. Asap dan sebagainya, banyak partikulat yang ada di atmosfer. Nah, jadi ini kalimat dari efek rumah kaca itu seperti tadi ya, seperti yang dipaparkan sebelumnya pada rumah. Jadi matahari apabila menyinari bumi, sebagian itu dipantulkan, tapi sebagian lagi oleh partikulat yang ada di atmosfer ini. Jadi tidak dipantulkan, tapi sebagian dipantulkan gitu ya. Nah, kalau gas-gas yang berada di atmosfer ini meningkat, ya, maka banyak sinar yang tidak bisa memantul kembali, gitu. Jadi diserap, ya. Jadi kelebihan dari partikulat yang ada di atmosfer itu, ya. Jadi itulah kita bersyukur, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Taala, dengan kesempurnaannya kita berada di bumi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Taala. Ada atmosfer, ada matahari, kemudian ada gas-gas. Seandainya hal itu tidak ada, ya, apa bisa, mungkin nggak ada, manusia aja ya, kalau misalkan langsung matahari ini mengenai kita gitu, kita tidak dilindungi oleh atmosfer yang ada gas-gasnya. Kemudian kita juga mungkin tidak akan hidup kalau tidak ada matahari gitu ya. Jadi itulah kuasa Allah yang setelah menciptakan kita, bumi, langit, dan seluruh alam dengan kestabilannya. Nah, tapi kalau misalnya kestabilan ini terganggu, CO2 meningkat, gas-gas lain meningkat, pada akhirnya CO2 meningkat, sinar matahari, gas-gas lain meningkat, pada akhirnya lagi, gitu ya. Nah, kalau terserap lebih banyak lagi, berarti di sini di permukaan bumi ini akan menjadi sangat berarti panas, di sini di gitu ya. permukaan bumi ini mungkin akan sudah terasa ya. menjadi, Cuma karena ini sebenarnya mungkin ini sebenarnya mungkin juga ya, dengan adanya wabah khasiat Allah juga ya, dengan adanya wabah COVID-19 ini, semua aktivitas kendaraan bermotor itu mulai berkurang dunia, bukan di Indonesia, membersihkan ya, untuk rencana Allah itu sebenarnya mungkin kita sudah terlalu jauh menggunakan menggunakan keadaan di alam ini dengan seenaknya mungkin ya, kita tidak tahu, tapi kita ambil hikmahnya dari semua itu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai efek rumah kaca itu ya. Kemudian kalau kita lihat siklus dari efek rumah kaca ya, ini kayak tadi ya, ada sinar radiasi atau ada sinar matahari masuk ke bumi ya. Di sini ada 235 watt per satuan dari ini ya, satuan dari radiasi. Kemudian ini ada yang dipantulkannya. Nah, kalau misalkan di sini ada gas-gas yang lebih banyak lagi, maka timbullah efek rumah kaca, begitu ya. Kita lanjut, penyebabnya apa saja? Tadi udah sedikit dibahas ya. Ini alam dalam keadaan dalam keadaan stabil ya. Ada uap air, ada karbon dioksida, ada metana, ada ozon, kemudian nitrous oxide atau nitrogen oksid,
ada CFC, ada ada HFC, ya, dan gas lain, gitu ya. Nah, ini gas-gas yang menyebabkan peningkatan atau yang menyebabkan efek rumah kaca karena ada peningkatan gas-gas ini, begitu ya. Nah, penyebab lain yaitu penggunaan bahan bakar. Nah, penyebabnya lain yaitu penggunaan bahan bakar ini, misalkan dari kendaraan bermotor, semakin hari bahan bakar ini misalkan dari kendaraan digunakan, maka bermotor banyak bahan semakin bakar yang dilepas, hari ya. semakin banyak yang pelepasan CO2 yang dilepas banyak. Ya. Nah, berarti pelepasan yang semakin banyak. Pencemaran laut. Kemudian pencemaran. Kalau laut tercemar, maka maka banyak tumbuhan yang yang CO2 untuk fotosintesis, gitu. Jadi kalau terjadi pencemaran di laut, ya, jadi banyak tumbuhan-tumbuhan laut yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga kalau kita biarkan sampah, ya, itu bisa menghasilkan gas metan. Salah satunya adalah gas metan, juga ini merupakan gas yang bisa menyerap sinar matahari, gitu ya. Kemudian CO2. Kemudian limbah industri dan limbah tambang. Tentu ya, yang namanya pabrik-pabrik ini pasti menghasilkan asap, ya, kemudian melepaskan gas CO2, kemudian gas-gas yang lain yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian industri pertanian juga. Industri pertanian juga. Ini kalau dalam skala besar, ini kalau yang pada akhirnya bisa melepaskan nitrous oxide, ya. Nitrogen oxide, ya. Dan ini akan meningkatkan gas-gas yang ada di atmosfer, begitu. Nah, kemudian saya perlihatkan ini grafiknya, ya. Nah, dari tahun ke tahun, dari tahun 1960 sampai dengan 2020, ini kalau kita lihat grafiknya, penambahan CO2 itu tidak ada turunnya, ya. Jadi semakin meningkat, Mas. Penambahan CO2 itu tidak ada. Semakin meningkat. Jadi semakin. Nah, kemudian minyak bumi, kemudian batu bara, gas alam, ya, produksi semen, dari tahun ke tahun juga ini akan terus meningkat, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya paparkan. Kemudian kita menginginkan bahwa yang kita inginkan adalah kita menjadi kembali stabil dengan keadaan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya. Tapi karena aktivitas yang tadi saya paparkan, mulai dari banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri, gitu ya. Kemudian kendaraan bermotor yang semakin banyak, dan ini sebenarnya bisa kita tanggulangi menurunkan banyaknya gas CO2 itu dengan mengurangi aktivitas tadi atau dengan penghijauan. Karena penghijauan itu akan melakukan peristiwa fotosintesis. Nah, di mana proses fotosintesis itu mengambil di udara, kemudian air yang diambil dari dalam tanah menghasilkanlah dia karbohidrat dan dilepaskanlah oksigen, ya. Nah, oksigen yang memang dibutuhkan makhluk hidup, gitu ya. Jadi itu mungkin yang itu yang kemudian
akibatnya. Nah, ini akibatnya. Akibat dari greenhouse effect akibat dari green terjadilah perubahan iklim yang ekstrim. Terganggunya hutan dan ekosistem ya. Jadi terjadinya perubahan iklim itu kalau misalkan panas sekali gitu ya. Kemudian kalau dingin. Kemudian maaf Bu Wiwin. Ya. Kenapa? Ini suara suaranya ganda ya. Jadi yang dari handphone atau dari laptop bisa dimatiin dulu, di mute dulu gitu Bu. Oh gitu. Sebentar. Iya Bu, iya. Ya, maaf Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Disitu Nah, gini bisa. Ya, Gimana? mari Bu. Halo? Lanjut lagi. Ya. Gimana? Kita lanjut. Tadi kita lanjut. Akibat dari peningkatan gas-gas yang ada di atmosfer itu menimbulkan perubahan iklim yang ada di atmosfer itu menimbulkan perubahan pemanasan global ekstrim. ya. Kemudian pemanasan global ya. Nah, yang namanya pemanasan global itu bisa mencairkan keadaan bumi kutub utara atau selatan. Nah, dengan mencairnya maka akan naiklah permukaan air laut ya. Jadi laut meningkat karena cairan dari gunung-gunung es itu. Nah, dengan pulau akan tenggelam, berkuranglah daratan di dunia ini begitu ya kalau terjadi pemanasan global. Itu dari efek rumah kaca. Kemudian peningkatan suhu rata-rata bumi bisa naik 1-5 derajat. Misalkan sekitar kita suhu bumi itu sekitar 30, bisa naik sampai 35, itu sangat panas sekali ya. Nah, ini membuat gelombang panas yang dipantulkan permukaan bumi ya. Jadi dan banyak terserap sinar yang terserap oleh gas-gas gitu ya. Kemudian laut semakin bersifat asam ya. Kenapa laut bisa bersifat asam? Karena kalau semakin banyak gas di atmosfer, contohnya yang ada di atmosfer adalah CO2 tadi. CO2 tadi kalau bereaksi dengan air dia menghasilkan asam karbonat. Namanya asam karbonat. Berarti sifatnya adalah asam ya. Ya, maaf Bu Wiwin. Maaf lagi nih potong. Kayaknya suaranya malah jadi nggak muncul sekarang. Ya. Laut akan menjadi lebih asam. Sebenarnya bukan laut saja yang menjadi lebih asam, tapi tanah daratan juga akan terbawa sifatnya asam. Nah, kalau tanah terbawa atau tanah sifatnya asam, tentu ini akan mengganggu juga untuk tanam-tanaman. Ya, itu akan mengganggu kesuburan dari bidang pertanian. Ya, biasanya itu si daun-daunnya akan menjadi lebih cepat kuning. Bagaimana Bu Wiwin? Ya. Terdengar suaranya? Karena sifat asam yang dibawa oleh hujan atau di udara mengandung banyak asam. Nah, sebenarnya banyak kalau yang diakibatkan sifat asam ini ya. Misalnya bangunan-bangunan yang dari logam mudah berkarat karena sifat asam ini. Jadi banyak gangguannya ya. Kemudian berkurangnya lapisan ozon ya. Lapisan ozon itu melindungi bumi juga ya dari sinar inframerah begitu ya. Nah, kalau kita tidak dilindungi oleh ozon ya tentu kena kulit, sinar itu akan salah satunya adalah kanker kulit yang mengakibatkan kanker kulit.
Kemudian banyak sih, salah satunya juga di sini saya gambarkan ada yang sering terjadi adalah kebakaran hutan ya. Nah, karena suhu di udara yang sangat panas ya, sedikit percikan aja itu membuat mudah kebakaran gitu ya. Nah, itu jadi sudah banyak lah, semakin banyak kebakaran ya, semakin banyak CO2 yang dilepas. Banyak gas-gas yang dilepas, maka ya semakin panaslah dunia gitu ya. Nah, kita menginginkan kembali. Ya, Bu Wiwin. Kita menginginkan kembali. Mohon maaf Bu Wiwin, ini suaranya masih belum terdengar ya. Jadi lebih stabil dan memang sudah memang nyaman kembali kita gunakan ya. Nah, untuk penanganannya ya tentu kita harus mengantisipasi atau mengurangi kegiatan tadi ya, kegiatan tadi yang nah di sini yang bisa menghasilkan gas-gas yang mencemari lingkungan udara itu apa saja. Misalkan penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO2 lebih banyak, begitu dikurangi gitu ya. Tapi memang kan kita semakin hari juga ya, semakin berkembang mulai dari teknologi tetap, tapi ya di sini harus kita bisa mengkondisikan supaya pencemaran itu tidak terlalu besar begitu ya. Nah, pencemaran ini sebenarnya kan tidak hanya di udara saja, bisa juga pencemaran lingkungan itu dari tanah, dari air gitu ya. Nah, maka ini manusialah yang berperan aktif ya sebagai makhluk hidup yang mendiami bumi gitu ya. Hanya kita gitu, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, tumbuhan, yang kedua-duanya itu manusia hewan dan tumbuhan adalah benda mati gitu. Jadi kembali ke kita ya, maka Allah juga sudah memberikan kepercayaan pada kita bahwa kita mampu begitu ya. Nah, itu penanggulangannya. Jadi kita menginginkan kembali, apalagi ini untuk Indonesia tercinta ya, menjadi negara yang subur, makmur ya. Nah, ini kembali ke manusianya, kembali kepada manusianya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Saya ambil kesimpulan di sini ya. Jadi greenhouse effect atau efek rumah kaca merupakan gambaran di mana suhu permukaan bumi meningkat karena banyaknya partikulat. Salah satunya adalah CO2 yang paling banyak ya. CO2 dan gas metan dan gas-gas lainnya. Nah, ini diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup ya. Di luar itu ada juga aktivitas alam ya yang tidak bisa kita hindari itu ya. Misalnya pada meletusnya gunung berapi begitu kan, itu mengeluarkan gas-gas ya. Ada gas belerang itu bisa bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2. SO2 bereaksi lagi dengan oksigen menghasilkan SO3, bereaksi lagi dengan air menghasilkan asam. Pada saat hujan terjadi gitu ya. Nah, kemudian itu menjadi kesimpulan yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab manusia untuk bisa mengendalikannya dari hal-hal yang dapat mencemari lingkungan dan supaya dunia kita kembali stabil ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya paparkan mengenai greenhouse effect ya. Mungkin kalau ada yang bertanya kami atau saya persilahkan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, kalau enggak ya saya PR-kan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan pada moderator untuk mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
Halo. Kenapa berhenti ya? Halo. Ya, Bapak Ibu bisa diskusi, mangga. Mungkin Bu Wiwin lagi ada bermasalah di suaranya. Mangga bisa dicat pertanyaannya. Mangga, ayo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kadang sedikit informasi Bapak Ibu ya. Kadang di suara di laptop itu nggak muncul. Mungkin settingan laptop ataupun mikrofonnya sehingga agak error. Jadi kita mensiasatinya gimana? Kita presentasi pakai dua. Satu pakai laptop untuk bahan slide-nya. Satu pakai handphone untuk kita berbicara. Jadi kita berbicara pakai handphone, terus yang slide pakai laptop. Bagaimana agar suara kita tidak mendengung atau ada feedback dari laptop? Nah, suara di laptop kita bisa kecilkan ataupun kita menggunakan headset untuk berbicara pakai HP. Jadi agak-agak enak lah. Kalau saya sendiri sekarang lagi pakai dua, laptop dan HP. HP di laptop sebagai kontrol, sebagai record untuk merekam, ya handphone untuk berbicara. Jadi ada jarak Bu, ya. Dan kadang untuk presentasi sendiri antara tampilan di laptop sama di handphone itu kadang ada jarak. Ada jeda waktunya, kadang di laptop sudah muncul di laptop kita, kadang di laptop orang belum muncul gitu. Mangga silakan diskusi, mangga Bapak Ibu, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bapak, Ibu mau bertanya? Pak Safur lagi servernya lagi down katanya jaringannya. Maka saya mohon maaf saya ambil alih dulu. Mangga Bapak, Ibu ada yang mau ini bertanya atau kita diskusi?
Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Tes. Ya, terdengar Bu suaranya. Aduh, tadi putus ya? Ya. Mangga dilanjut Ibu. Saya ngomong sendiri dong Pak dari tadi. Tadi sampai mana ya? Saya udah selesai sih sebenarnya. Harus diulang ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Gimana Pak sekarang? Dengar jelas? Terdengar Bu, diskusi saja. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi ini saya paparkan ya. Mungkin saya bicara sendiri tadi ya. Mungkin kalau nggak kedengeran. Di sini disimpulkan, jadi yang namanya greenhouse effect itu adalah keadaan bumi yang panas karena peningkatan beberapa partikulat. Nah, ini disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia sendiri. Ya mungkin itu aja ya, saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Masih ada waktu 14 menit lagi. Mungkin begitu. Mangga Bapak moderator, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderatornya. Atau mau langsung ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya, Ibu, ini saya mau bertanya. Iya, boleh. Dari Bu Elin ya. Ya, saya Elin dari SMP 1 Teater, mau bertanya begini Bu. Kan yang namanya efek rumah kaca atau yang disebut global warming itu kan bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang melindungi kita. Nah, kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau untuk mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri, Ibu? Terima kasih. Iya, jadi lapisan ozon itu ditimbulkan dari atau reaksi antara oksigen dengan oksigen di udara ya. Nah, ozon ini melindungi sinar inframerah ya ke bumi ya. Nah, kalau bocor ya jelas itu akan sangat mempengaruhi kehidupan di dunia. Nah, salah satu penyebabnya adalah pendingin kayak freon ya, CFC, HFC. Nah, kalau ya, klorofluorokarbon itu adalah karena banyak menimbulkan masalah juga ya untuk CFC, karena CFC itu ada karbonnya, ada klorinnya ya, yang itu gasnya sebenarnya bisa beracun gitu. Nah, sekarang ada HFC pakai hidrogen gitu ya. Jadi upayanya adalah kita berusaha untuk meminimalisir zat-zat yang memang bisa menimbulkan lubang ozon itu gitu ya. Salah satunya yaitu kita berusaha untuk mencari bahan-bahan yang kayak spray mengurangi semacam itu mencari zat yang lebih bersahabat dengan alam lah begitu ya. Mungkin upayanya ya harus mencari bahan yang memang mengurangi kendalanya itu.
kita berusaha untuk edukasi pada anak kita, pada anak-anak saya seperti ini dan mereka giat mencari bahan yang nanti akan menyelamatkan penggunaan jas. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang lain bisa menambah ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, siapa lagi? Masih ada waktunya 10 menit lagi. Atau yang mau memberikan tambahan gimana nih? Saya kendala dengan suara. Mohon maaf Ibu Wiwin. Iya. Nggak ada suaranya lagi. Ini dari HP apa dari ini ya? Halo. Sekarang kedengar? Sudah Bu, sudah. Iya. Ngapain? Halo? Bu Wiwin, suaranya nggak keluar lagi. Ya, gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Iya. Saya nunggu, Pak. Bapak ngirimin duit. Ntar dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau boleh Bapak ngasih masukan buat saya ini? Saya kendala dengan suara nih. Tiba-tiba aja biasanya laptopnya nggak begini. Halo? Halo? Iya. Halo. Bisa suara sebenarnya bisa Bu dari HP. Dari HP suara. Terus nanti slide bisa dari laptop gitu. Jadi nanti pakai apa kita bicara
di handphone tapi pakai mikrofon. Nah, jadi nggak akan gaung suaranya akan berkurang gitu. Dan nanti bisa juga kita kecilkan suara volume di laptopnya biar nggak terlalu menggaung suara kita. Kenapa kita pakai dua? Kita bisa tahu ketika file yang kita kirim ke peserta atau ke orang lain sudah sampai mana. Ya. Saya sendiri kadang ketika presentasi menggunakan Webex itu saya menggunakan dua. Karena di laptop untuk presentasi, yang di handphone untuk bicara. Kita biar tahu yang kita bicarakan udah selesai belum dengan yang slide yang kita bagikan. Kadang ada jeda. Contoh sederhana, ketika kita di laptop sudah sampai slide 2, ternyata di handphone masih slide 1 gitu. Itu aja. Ini kalau saya ganti di slide saya udah saya ganti, tapi ini baru kebuka di HP. Betul, Pak. Jadi ada jeda. Ya mungkin kemudian ini juga Pak, jaringan ini juga kadang-kadang suka di HP itu tiba-tiba muter gitu. Berarti kurang bagus ya jaringannya. Ini Mangga Bapak Ibu, presensi sudah ada, bisa diisi, mangga di chat. Pak Holis, suara saya kedengeran? Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu, mangga. Ini di sini saya lagi, ini anak nggak mau dilepas, jadi ada suara yang mengganggu terus ini. saya isi presensi dulu. Apa tuh? Saya mau ikut solokan. Di sini aja dulu garing. Kalau sudah tidak ada diskusi, Bapak Ibu bisa ditutup, maksudnya nanti di close dari presenter, di resume apa saja
materi hari ini, kemudian moderator menutup dan host bisa langsung menutupnya. Mangga. Mana Pak Furi? Pak Safuri. Pak Safuri servernya down, Bu. Jaringannya lagi error beliau. Halo, Langsung Pak Holis. Mungkin Ibu bisa langsung membuat kesimpulan dan menutupnya, mangga. Ya, terima kasih Ibu Wiwin yang sudah memaparkan efek rumah kaca, ya. Ini pembelajaran yang berharga buat kita semua. Kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan terselamatkan dari, ya akhirnya lari ke pemanasan global ya Bu ya. Nah Bapak dan Ibu hebat, kami maaf pertemuan ini kali ini mungkin kurang nyaman mengingat ada yang bermasalah di jaringan. Terus kami juga sama-sama belajar seperti tadi misalnya presensi datangnya sangat terakhir, itu memang karena kesalahan saya, mohon maaf. Untuk Ibu dan Bapak Safuri terima kasih telah mengisi kegiatan sesi keempat ya. Dan juga terima kasih kepada partisipan. Mohon maaf segala ketidaknyamanan dalam sesi kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Nurholis. Selama berjalan pertemuan ini saya banyak dibantu, terutama berkaitan dengan presensi. Berarti untuk sesi berikutnya maghrib. Untuk Bapak dan Ibu bisa nanti bergabung pada sesi 5 setelah maghrib. Kita dukung teman-teman kita setiap sesinya agar semakin ramai di dalam menghidupkan setiap sesi ya. Itu merupakan dukungan bagi peserta VCT Batch 6. Ketika kita bisa menghadiri setiap sesi-sesi yang mereka selenggarakan. Sekali lagi mohon maaf semua kekurangan pertemuan ini. Akhir kata saya sebagai host akan menutup kegiatan ini. Atau barangkali sebelum saya tutup roomnya ada yang mau didiskusikan di antara kita bersama Pak Nurholis. Kebetulan kan kita dihadiri oleh pembimbing kita. Mangga dipersilahkan. Pak Nurholis, Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Nurholis, saya berikan waktunya sebelum saya tutup room ini. Tidak ada ya? Tidak ada yang akan bertanya? Mungkin cukup ya. Baik cukup tentang dari greenhouse, efek rumah kaca, maupun tentang ini, tentang VCT yang kita ikuti. Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Cukup Bu. Ya Cukup, kalau Bu. demikian ya. Cukup. Bisa di close aja nggak apa-apa Ibu. Aja ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya ya, ditutup saja mangga. Oke. Sekali lagi Pak Nurholis, makasih ya atas bimbingannya. Sama-sama Ibu.
Saya langsung tutup saja room ini sampai ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya. Kendala suara aja. Iya. Pak, kalau mau jadi host, caranya kayak gitu gimana sih? Ya, caranya apa? Di tampilan slide-nya di di laptop, suaranya di HP. Kalau jadi host, kan harusnya tuh.
rekamannya. Lupa, keburu dimatiin, tak lupa. Ya, di Bapak ada ya, alhamdulillah, iya. Kirim, nanti kan buat untuk penugasan kan itu baru satu tuh, gitu kan saya, gitu. Ya udah, makasih. Question. Coba nanti dikirim, dikirim kali-kali saya bisa, ya. Iya, makasih banyak ya, udah bantu banyak. Iya, Waalaikumsalam.